Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 jurusan MIPA yang tahun pelajaran ini kalian sudah naik di kelas 12. Semoga di kelas 12 ini materi-materi sebelumnya di kelas 10 dan materi di kelas 11 tidak kalian lupakan, karena di materi kelas 12 seluruh materi di kelas 10 dan kelas 11 adalah dasar untuk mempelajari lebih lanjut yang ada di kelas 12. Di awal tahun pelajaran ini kita kembali dipaksa untuk pembelajaran daring tatap muka tanpa ada tatap muka, sehingga pada pagi hari ini saya akan menerangkan sedikit materi yang telah saya share di grup WA tadi pagi, yakni materi kelas 12 semester yang pertama. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya share screen dulu materi kelas 12 sebagai acuan kalian nanti. Anak-anak, untuk kelas 12 nanti selama semester ke depan kalian akan mempelajari 4 bab, mulai dari materi pertama yakni sifat koligatif larutan. Yang pertama sifat koligatif larutan, yang kedua nanti redoks dan elektrokimia, yang ketiga kimia unsur, yang keempat radioaktif. Untuk keempat-empatnya ini yang butuh tenaga ekstra adalah di 2 bab terakhir, yakni sifat koligatif larutan, redoks, elektrokimia. Tapi materi di kelas 12 ini banyak hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sebenarnya tidak asing bagi kalian semuanya dalam kehidupan sehari-hari, cuma saja secara istilah saja yang terdengar baru. Misalnya, ketika kalian pernah melihat penjual es krim puter, es krim puter itu salah satu teknik yang digunakan untuk pendinginan atau proses pembuatan es krim itu melalui mekanisme sifat koligatif, yaitu penambahan garam pada es batu. Nah, kenapa harus ditambahi garam, tidak ditambahi gula atau ditambahi yang lain? Itu nanti ada hubungannya dengan sifat koligatif. Lebih dalam nanti kita pelajari di sifat koligatif. Materi yang kedua yaitu redoks. Ini di kelas 10 sudah pernah kita bahas, reduksi oksidasi. Kalau di kelas 10 yang kita bahas adalah definisi redoks, kemudian arah reaksi redoks, tata nama senyawa berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, di kelas 12 nanti kita akan mempelajari redoks dalam hal persamaan reaksi, penyetaraan reaksi, metode bilangan oksidasi. Kemudian nanti dilanjutkan oleh elektrokimia. Elektro itu artinya listrik, kimia. Nah, artinya nanti kita akan bahas bagaimana perubahan energi dari energi listrik jadi kimia, atau sebaliknya, dari kimia jadi listrik. Bagaimana aki bisa menghasilkan listrik, bagaimana baterai bisa menghasilkan listrik, semuanya nanti akan dibahas di elektrokimia. Nah, kemudian materi 2 yang terakhir ini, kimia unsur dan kimia radioaktif, ini minim perhitungan, cuma nanti butuh pemahaman yang lebih. Nah, itu adalah kisaran materi di kelas 12. Jadi nanti ada 4 materi utama. 4 materi utama di kelas 12, yakni sifat koligatif, redoks, elektrokimia, dan kimia unsur. Nah, itu kisaran materi di kelas 12 semester
satu. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk di materi pertama, yaitu sifat koligatif larutan. Kita lihat dulu sifat koligatif larutan itu apa. Sifat koligatif larutan, sebelum nanti kita bahas apa itu sifat koligatif larutan, pada saat kalian di SMP, di MTS, pernah ada sifat zat yang nama sifat zat intensif, ada ekstensif. Sifat zat intensif itu apa? Yaitu sifat zat yang tergantung pada jumlah. Sedangkan ekstensif, sifat zat yang tidak tergantung pada jumlah. Misalnya, intensif, ada berat. Misalnya, batu 1 buah, beratnya 1 kilo. Kalau 2 buah, berarti 2 kilo. Kalau 3 buah, berarti 3 kilo. Artinya apa? Semakin banyak batu, maka beratnya akan semakin banyak. Artinya, berat itu tergantung pada jumlah. Nah, begitu juga dengan volume. Misalnya volume 1 gelas itu 1 liter, berarti kalau 2 gelas, 2 liter. Kalau 3 gelas, 3 liter. Artinya apa? Semakin banyak volumenya, maka semakin banyak jumlahnya, maka jumlah volumenya juga semakin besar. Artinya berat dan volume ini tergantung pada jumlah. Sehingga berat dan volume termasuk sifat zat intensif. Kemudian berbeda halnya dengan titik didih dan titik beku. Misalnya titik didih. Pernah mendidihkan air, nah, titik didih air itu 100 derajat. Nah, air 1 gelas kalau dididihkan 100 derajat. Air 2 gelas kalau dididihkan juga 100 derajat. Air 4 gelas kalau dididihkan juga tetap 100 derajat. Artinya titik didih itu tidak tergantung pada jumlah. Berapapun jumlah airnya, titik didihnya tetap. Begitu juga dengan titik beku. Nah, kita membekukan air 1 gelas, kita masukkan freezer, dia akan membeku pada suhu 0. 2 gelas juga tetap 0 derajat. 4 gelas juga 0 derajat. Artinya berapapun jumlah airnya, kalau dia dibekukan, maka dia akan membeku pada suhu 0 derajat. Nah, beda dengan berat dan volume tadi, semakin banyak zatnya, maka beratnya, volumenya juga semakin besar. Kalau titik-titik beku, berapapun jumlah zatnya, titik didih dan titik bekunya tetap. Dia tidak tergantung pada jumlah. Sehingga titik didih, titik beku termasuk zat yang bersifat ekstensif. Kalau berat dan volume termasuk sifat zat yang intensif. Nah, terus apa kalau sifat koligatif itu? Nah, sifat koligatif itu sifat zat yang tidak tergantung pada jenis pelarut, tetapi dia tergantung pada jumlah zat terlarut. Jadi dia tidak tergantung pada jenis. Nah, dia tidak tergantung pada jenis, tapi dia tergantung pada jumlah. Nah, sekali lagi, dia tidak tergantung pada jenisnya, tapi dia tergantung pada jumlah. Nah, itu sifat koligatif. Sekali lagi, saya tegaskan lagi, sifat zat ada 2. Ada intensif, ada ekstensif. Kalau intensif tergantung jumlah. Kalau ekstensif tidak tergantung jumlah. Nah, sifat koligatif tergantung yang mana? Tergantung. Kedua-duanya bisa. Sifat koligatif, dia tidak tergantung jenis, tetapi dia tergantung jumlah. Jumlahnya siapa? Jumlah zat terlarut. Nah, kemudian untuk jenis-jenis sifat koligatif, nanti ada 4. Nah, mulai penurunan tekanan uap, ada tekanan uap, ada titik didih, ada
titik beku, ada tekanan osmosis, ada 4. Tekanan uap lambangnya P, titik didih lambangnya TB, titik beku lambangnya TF, tekanan osmos lambangnya P. Nah, di sini ada tanda deltanya. Maksud deltanya itu apa? Kalau tekanan uap nanti mengalami penurunan, maka notasinya dia penurunan tekanan uap, maka delta P. Titik didih nanti kenaikan. Kenapa kenaikan? Nanti kita bahas ketika kita bahas titik didih. Kenaikan titik didih. Kemudian penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Nah, sampai di sini jadi sebentar. Nah, jadi ini nanti yang kita pelajari nanti ada 4 jenis sifat koligatif, yakni sifat penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kemudian sebelum nanti kita bahas secara keseluruhan ini, nah, nanti kita bahas namanya satuan konsentrasi. Nah, tadi ketika kita bahas sifat koligatif tidak tergantung pada jenis, tapi dia tergantung pada jumlah zat terlarut. Nah, jumlah zat terlarut ini nanti ditunjukkan yang namanya satuan konsentrasi. Nah, satuan konsentrasi nanti ada 4, ada 3. Nah, yang kita bahas nanti hari ini, yang kita bahas satu dulu. Kita bahas satu demi satu. Kita mulai dari yang pertama, ada molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas adalah banyaknya gram zat terlarut dalam liter larutan. Oke, sekali lagi, banyaknya gram zat terlarut dalam liter larutan. Jadi, kalau kita notasikan dalam rumus, molaritas itu lambangnya M besar. Nah, gram, di sini ada gram. Banyaknya gram zat terlarut dalam liter larutan. Nah, di sini ditulis dalam satuan mili, makanya di sini ada angka notasi 1000. Nah, sehingga nanti untuk molaritas ada 2 rumus yang kita pakai, M, N dibagi V. Apa itu N? Nah, N kita bahas di kelas 11 dan kelas 10 dulu. N adalah mol. Mol. Mol itu apa? Mol itu kalau diuraikan dia jadi ini gram per mr, sama. Nah, molaritas adalah mol dibagi volume, di banyaknya gram atau banyaknya mol zat terlarut dalam liter larutan. Nah, dalam satuan liter. Nah, kalau nanti di sini dalam satuan mili boleh pakai N. Jadi rumusnya boleh digunakan kedua-duanya. Boleh pakai yang N per V, boleh pakai gram per mr kali 1000 dibagi V, sama. Tergantung soal yang disediakan. Oke, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama. Ada 8 gram NaOH. Nah, NaOH massa molekul relatifnya 40, mR-nya 40, dilarutkan dalam air hingga memiliki volume 500 mili. Nah, tentukan molaritas zat tersebut. Disuruh mencari molaritasnya. Jadi gramnya sudah ada. Kita clearkan dulu drawingnya biar lebih jelas. Jadi kita pakai rumus yang ini mungkin. Nah, yang ini. Gramnya sudah ada. Ini gram, 8 gram NaOH. MR-nya 40, MR-nya sudah ada 40. Nah, hingga memiliki volume 500. Berarti ini volumenya nanti 500. Ada 3 yang diketahui, berarti kita tinggal memasukkan. Jadi gram per MR kali 1000 bagi V. Gramnya 8, MR-nya 40, volume airnya 500. Tentukan molaritasnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat slide berikutnya terlebih dahulu. Oke. Bentar. Stop share screen-nya. Pindah ke mode berikutnya. Saya share lagi. Nah, ini.
Tadi gramnya, nah, di sini tadi gramnya tadi kita bahas, gramnya ada 8 gram. Mungkin nanti lihat catatannya lagi. MR-nya tadi ada 40, volumenya 500. Kita coba lihat setnya tadi. Nah, ini tadi. Oke ya. Gramnya 8, MR-nya 40, volumenya 500. Nah, kita kembali ke sini. Sehingga kita tinggal masukkan gramnya 8, MR-nya 40, 1000-nya tetap, angka 1000 yang tadi, 500-nya tinggal masukkan. 8 bagi 40 di sini 8 bagi 40, 8 kali 1000, 8000 dibagi 40 kali 500 ada 20.000, ketemunya 2/5. Nanti bisa dicek dengan kalkulatornya masing-masing. Sehingga ketemunya 0,4 molaritas. Oke, nanti kalau ada pertanyaan seputar contoh nomor 1, nanti bisa ditanyakan lewat chat WA. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, larutan urea, saya clear drawing-nya dulu, larutan urea, molaritasnya, ini molaritasnya sudah diketahui, molaritasnya 0,2. Kemudian, maaf ini latihan, saya ke set yang kedua dulu. Nah, saya clear lagi, saya clear, oke. Nah, ini yang tadi, gram 2 gram ZX dilarutkan dalam air hingga memiliki volume 250, dihasilkan larutan dengan konsentrasi 0,1. Nah, ditanyakan MR. Nah, ini MR. Oke. Ini MR-nya. Oke, jadi 24 gram ZX, berarti ini otomatis gramnya. Dilarutkan dalam air hingga memiliki volume 500, berarti ini volumenya. Dihasilkan larutan dengan konsentrasi 0,1. Nah, berarti ini molaritasnya diketahui, gramnya diketahui, MR-nya ditanyakan, ini yang ditanya, volumenya sudah diketahui. Nah, berarti ini nanti beda dengan soal nomor 1. Kalau soal nomor 1, gram, MR, volume diketahui, ditanyakan molaritasnya. Soal nomor 2, molaritasnya diketahui, gramnya diketahui, volumenya diketahui, ditanyakan MR-nya. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Kita kembali ke set yang ketiga tadi. Saya clear drawing-nya. Oke, saya clear drawing dulu. Oke. Berarti tadi gramnya sudah ada 2,4, volumenya 250, molaritasnya 0,1. Tinggal masukkan. Berarti ini 0,1 itu molaritasnya, gramnya 24, 1000, V-nya 250 ini, MR-nya ditanya. Sehingga ini nanti kalau kita hitung, nanti kita kelompokkan. 1000 bagi 250 di sini dihitung ketemunya 4. Berarti ini nanti yang sebelah sini kita hitung dengan pengali penyebut yang bawah. Kita kelompokkan yang ini. Nah, kemudian yang atas kita kelompokkan dengan yang ini 2,4 dengan yang 4. Sehingga kalau kita kita uraikan lagi di sini, kita uraikan lagi, maka dia jadinya 0,1 kali MR, 0,1 kali MR, 2,4 kali 4. 0,1 kali MR, 0,1 kali MR, 2,4 kali 4 ketemunya 9,6, sehingga MR kalau dihitung berarti 9,6 dibagi 0,1, ketemunya 90